Halo kawan-kawan, kali ini kita akan bersama-sama melakukan percobaan secara virtual tentang hukum 2 Newton, di mana dalam praktek virtual kali ini kita akan menentukan beberapa besaran. Nah, tujuannya pertama besarannya itu apa yang kita cari adalah percepatan. Nah, di sini ada dua jenis percobaan nanti pada bidang permukaan yang licin atau nanti kita lihat pada permukaan es, kemudian pada permukaan kasar pada permukaan kayu. Jadi kita akan mencari pertama percepatannya, yang kedua kita akan mencari besarnya gaya normal, yang ketiga menentukan besarnya gaya gesek baik statis maupun kinetis pada permukaan yang kasar. Nah, yang keempat menentukan besarnya kecepatan akhir. Nah, benda yang kita gunakan nanti pada permukaan licin maupun permukaan kasar. Dan kemudian yang terakhir menentukan besarnya waktu selama benda itu bergerak. Nah, untuk panduannya atau laporan praktikumnya itu seperti berikut ya. Ada tujuan praktikum, dasar teori, langkah percobaan. Nah, ini setelah kita klik kita masuk ke alamat simulation-nya. Nah, kemudian kita lihat setelah kita klik akan tampil seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kita akan mencoba menyeting dulu sebelum kita melakukan. Nah, pada panduan tadi, kita akan melakukan dua jenis percobaan pada es, pada kayu. Nah, kita yang pertama setting dulu bagian yang friction-nya. Friction ini artinya gaya gesek ya. Jadi untuk yang es itu tanpa ada gaya gesek. Nah, kita klik yang es dulu. Ini untuk vektor kita nggak perlu merubah settingannya. Untuk wall juga kita tidak perlu merubah settingannya. Nah, position kita mencoba reset semua ya, kita reset semua. Oke, kita coba reset semua dari awal. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini yang S-nya kita setting lagi ya. Kita klik lagi di bagian S-nya. Nah, pada objek positionnya itu dimulai pada -6, posisinya -6, posisi awal. Baik, dalam panduan percobaan tadi itu di datanya ada 3 gaya yang diberikan, baik pada permukaan licin ataupun di permukaan kasar. Gaya pertama kita akan memasukkan di sini 300 Newton. Ya, 300 Newton. Kemudian kita akan mencoba melakukan percobaan. Kita langsung klik play di sini ya, teman-teman ya. Klik play di sini. Ini satu contoh percobaan pada bidang permukaan licin tanpa gaya gesek. Oke. Nah, kita amati kekuatan orang ini mendorong dengan gaya 300 Newton. Apakah bendanya atau boxnya itu bergeser atau tidak. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada gaya gesek, yang mempengaruhinya hanya gaya berat di sini ya, gaya berat. Oke, nah kita lihat dari posisi awalnya tadi -6, semakin ke kanan dia akan berubah posisinya. Nah, kita akan melihat sampai posisi akhir di ujung sini, nanti akan terlihat posisi akhirnya di posisi berapa. Nah, ingat dalam tabel nanti kalian disuruh mencari perpindahan. Nah, tentu kalian masih ingat untuk mencari perpindahan pada semester pertama itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Nah, nanti kita akan melihat di sini posisi akhirnya pada posisi berapa. Ya, sementara masih terus berusaha mendorong baloknya.
Oke, semakin cepat, semakin lama. Masih dalam proses mendorong orangnya. Dan akhirnya berhenti pada ujung tembok ini. Nah, ini terlihat posisi akhirnya 8,9 ya, teman-teman ya, 8,9. Posisi awalnya tadi di -6, maka ingat perpindahan adalah posisi akhir 8,9 dikurangi -6 ya, itu perpindahannya. Nah, itu satu percobaan sudah kita lakukan pada gaya 300 Newton. Berikutnya nanti kalian silahkan merubah ya, merubah settingan gayanya ini menjadi 400 dengan 500. Tapi sebelumnya di-reset semuanya ya, di-reset semuanya menjadi posisi kembali seperti semula. Nah, ingat ya, setiap kali melakukan percobaan di-reset. Nah, setelah itu kalian ganti 400, baru di-play, kemudian yang data ketiga ini nanti silahkan diganti 500, di-play. Nah, kalian amati besarnya kecepatan akhirnya nanti bisa dicari dengan menggunakan rumus GLBB ya. Ingat, dalam gerak lurus berubah beraturan ada 3 rumus. Itu silahkan nanti kalian ingatkan kembali rumus apa yang bisa dipakai untuk mencari kecepatan akhir di sini. Dan waktunya dari dia mulai mendorong sampai akhir itu juga menggunakan rumus GLBB. Nah, untuk percepatannya kalian bisa menggunakan rumus apa? Hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke, itu untuk yang bagian permukaan licin atau es di sini. Nah, kemudian di percobaan tabel kedua itu adalah di permukaan kasar. Di sini adalah wood ya, kayu, permukaan kayu, maka otomatis ada gegesek yang menghambat di sini. Ada gegesek statis, ada gegesek kinetis. Ingat, kalau statis itu pasti dalam posisi diam. Kinetis itu saat dia sudah mulai bergerak. Baik, kita akan mencoba mulai dari yang gaya 300 yang sudah kita tentukan. Maaf, 400 ya, 400 yang sudah kita tentukan. Nah, kita akan mencoba memainkan di sini. Apakah orang ini mampu menggerakkan dengan gaya 400 Newton? Kita bisa mengamati di sini. Oke, dengan gaya 400 ternyata balok belum bisa dipindahkan atau belum bisa digerakkan. Artinya gaya geseknya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya dorong 400. Nah, nanti silahkan kalian membuktikan berapa sih gaya geseknya sehingga balok ini belum bisa bergerak ya. Nah, untuk percobaan yang di tabel kedua masih di permukaan kasar atau di kayu, nanti silahkan kalian setting gaya keduanya itu 500 ya, 500 ya, 500. Jadi jangan lupa nanti silahkan di play ya, gaya geseknya berapa, kemudian kecepatannya sampai di sini itu berapa, waktunya berapa. Nah, nanti silahkan kalian analisis dengan rumus GLBB. Nah, oke, itu panduan secara virtualnya. Silahkan kalian buat laporan percobaannya, ya, buat laporan percobaannya seperti yang tampil di sini ya. Jadi ada percobaan di permukaan licin atau es, permukaan kasar atau kayu, dan kesimpulan. Nah, kesimpulan nanti condong kalian membandingkan dari permukaan licin dan permukaan kasar. Oke, itu saya rasa cukup jelas. Panduan percobaan hukum 2 Newton. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.